Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan coba membuat tutorial tata cara meregistrasi diri atau mendaftarkan diri sebagai calon petugas atau pekerja di aplikasi Jasa Sarjana Indonesia. Tentu yang pertama Anda akan masuk ke domain portal registrasi kita di join.jasasarjana.id. Setelah Anda berhasil masuk, Anda akan ditawari 3 kategori tipe pendaftaran, baik secara personal, secara instansi, ataupun secara perusahaan swasta. Perlu saya jelaskan singkat di sini. Jika Anda mendaftar secara personal, itu artinya Anda akan terdaftar secara pribadi individu diri Anda berdasarkan segala keahlian Anda nantinya. Jika Anda mendaftar instansi, maka itu artinya Anda mendaftar secara kelembagaan. Mungkin lembaga tempat Anda bekerja, kantor, baik swasta ataupun negeri. Mungkin saja lembaga atau instansi kantor Anda itu menyediakan jasa yang bisa diorder oleh masyarakat seperti penyuluhan atau mungkin konsultasi dan macam-macam. Selanjutnya, jika perusahaan swasta atau komunitas pergerakan organisasi Anda juga bisa Anda daftarkan di sini. Mungkin pun komunitas atau perusahaan swasta Anda itu menyediakan juga layanan seminar atau outbound atau juga penyuluh anti narkoba dan lain-lain, sehingga masyarakat juga bisa mengordernya. Baik, pada tutorial kali ini kita akan coba mengambil simulasi dari pendaftaran secara personal ya. Kita pilih personal, lalu kita klik mulai daftar. Setelah itu sistem meminta Anda untuk mengisi nama lengkap. Sebut saja nama lengkapnya kita buat misalnya Hazwan ya. Lalu nomor telepon 0853 misalnya 00885432. Nah, email di sini yang sudah kita siapkan adalah sarjana. Ini dituliskan alamat email Anda ya yang aktif nanti. Di sini saya buat sarjanajasa@gmail.com. Baik, kita pilih tanggal lahirnya supaya cepat. Langsung kita klik tahun yang 2022 ini. Kita pilih misalnya kelahiran tahun 2001 misalnya. Oke, 2001 ya. Ya, terus misalnya saja Mei tanggal 9. Kita setel di sini. Lalu kita pilih provinsi dia bertugas. Kita pilih saja di Provinsi Aceh misalnya. Lalu di kabupaten kota Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Kita isi alamat lengkapnya. Alamat lengkap misalnya kita isi Jalan Yos Sudarso nomor 12345 ya. Nah, lalu kita diminta untuk mengisi password. Password di sini bukan password email ya, tapi password bebas yang kita nanti gunakan untuk login di aplikasi petugas jasa sarjana. Sebut saja saya pilih 123456788. Saya ulangi password yang sama 123456788. Baik, kita coba daftar sekarang. Nah, setelah kita berhasil mendaftar, maka kita akan mendapatkan notifikasi untuk segera mengecek email karena aktivasinya sudah dikirim ke email kita ya. Kita akan coba cek email kita apakah sudah masuk notifikasi untuk aktivasinya. Nah, ternyata benar ya, sudah masuk secara real time. Kita bisa cek di sini, sudah masuk langsung notifikasinya. Boleh kita klik saja. Ya, seperti ini. Setelah berhasil kita mendapatkan email balasan dari sistem jasa sarjana, maka bisa langsung kita klik aktivasi di sini untuk melanjutkan proses pendaftarannya. Nah, di sini saya membuat tutorial ini melalui mobile ya, atau melalui handphone, proses pendaftaran di mobile. Ya, setelah kita klik aktivasi, maka tentu kita lanjutkan.
Setelah kita lanjutkan, maka sistem meminta Anda untuk mengisi kategori layanan ya. Kategori yang akan Anda pilihkan. Misal, saya adalah seorang sarjana, ya boleh pendidikan, tenaga ahli, apa saja, psikologi, kesehatan, dan macam-macam ya. Sebut saja saya memilih sarjana psikologi misalnya. Maka keahlian saya psikologi, semua jenjang umum ya. Kalau seandainya saya pilih misalnya saya seorang sarjana pendidikan, maka keahlian yang ditawarkan macam-macam seperti ini ya. Oke, kita ambil saja misalnya pendidikan. Di pendidikan ini jurusan misalnya bahasa Inggris. Jenjang yang akan saya layani baik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sederajat mahasiswa umum, saya ambil saja umum. Lalu layanan yang disediakan. Baik, coba kita tukar ke pendidikan matematika ya agar tersedia layanannya. Ya. Kita jenjangnya umum. Nah, di sini matematika ada 2, matematika dasar dan olimpiade. Kita ambil dua-duanya saja. Kita tambahkan. Nah, di bawah sudah tertambah 1 ya. Kita juga ternyata bisa olimpiade matematika, kita tambahkan. Terus sistem juga meminta Anda menyebutkan keahlian tambahan atau keahlian lain di luar ijazah Anda. Sebut saja ternyata Anda juga bisa menerima konsultasi skripsi misalnya. Ya, karena Anda berpengalaman di sana, Anda juga menyediakan konsultasi skripsi. Lalu keahlian tambahan lainnya, misalnya Anda juga seorang ahli khat ya atau kaligrafi, boleh Anda tambahkan. Selanjutnya juga ternyata Anda adalah orang yang jago sekali untuk urusan kucing vokal misal ya, boleh, karena ini memang keahlian lain yang secara bebas di luar ijazah. Baik, saat ini Anda sudah memohon pendaftaran di sistem di matematika dasar, olimpiade matematika. Lalu keahlian lainnya adalah konsultasi skripsi, ahli kaligrafi, dan coaching vokal. Setelah semuanya dianggap cukup, ya, lalu Anda klik lanjut. Nah, di sini sistem meminta Anda untuk mengisi akun data bank ya. Yang ini penting sekali nanti karena saat proses bagi hasil atau pentransferan gaji, sistem akan mentransfer ke data rekening bank yang Anda isikan. Misalnya saja kita isi bank bebas ya, Bank Syariah Indonesia misalnya. Kita isi nomornya, ya sebut saja ini nomor rekening saya. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih lokasi saya ya. Baik, kita klik lanjut lagi. Nah, lalu di sini kita boleh tuliskan tadi kita misalnya kita adalah seorang sarjana S1 pendidikan matematika misalnya. Lalu di sini sistem meminta Anda untuk mengupload KTP, upload KK, upload ijazah, dan upload CV. Ini penting ya untuk data validasi di sistem kita. Kita coba upload ya, KTP, KK, dan semua yang diminta. Kita pilih misalnya file saya. Kita cek di dokumen, ya ternyata ada KTP di sini. Kita upload KTP. Lalu upload KK. Kita upload KK ya. Ya, kakak saya sebut saja ya. Sebut saja kakaknya adalah yang ini ya. Ya, misalnya saja ini. Oke. Lalu boleh ini lagi ya. Kakaknya misalnya ini lagi atau ijazah saya, nah CV saya. Kita pilih lagi yang ini. Nah, ini CV saya. Baik. Setelah semuanya selesai seperti ini ya, maka kita langsung boleh menyimpannya. Dan untuk lanjut mendaftar, langsung kita pilih pendaftaran sekarang ya.
Nah, sampai proses ini, alhamdulillah segala proses pendaftaran Anda sudah selesai. Data yang sudah Anda mohonkan sudah tersimpan di sistem kami. Selanjutnya akan ada tim dari Jasa Sarjana yang akan menghubungi Anda untuk proses lanjutan ke tahap interview. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu Anda bisa mendaftar secara benar dan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.